Hari ini kita memasuki pertemuan ketiga mata kuliah analisis regresi. Pada pertemuan ini kita masih akan membahas mengenai regresi linear sederhana, namun yang kita bahas atau kita pelajari adalah mengenai pendugaan parameter regresinya dan juga pengujian hipotesis untuk parameter regresinya. Oke, bagian pertama adalah pendugaan garis regresi. Pada perkuliahan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai model regresi linear sederhana. Untuk mendapatkan model regresi linear sederhana yang dapat mewakili kondisi data, di sini kita perlu melakukan pendugaan untuk parameter regresi yaitu beta 0 dan beta 1. Menduga garis regresi linear sederhana sama artinya dengan menduga parameter regresi yaitu beta 0 dan beta 1 tadi. Penduga parameter yang dihasilkan harus merupakan penduga yang baik. Beberapa software statistik bisa kita gunakan sebagai bantuan dalam melakukan pendugaan parameter. Di sini ada beberapa contoh yang disebutkan antara lain seperti Minitab, SAS, SPSS, dan lain-lain. Salah satu metode yang paling populer dalam melakukan pendugaan untuk koefisien regresi adalah metode penduga kuadrat terkecil atau least square estimators. B0 dan B1 ini dihasilkan dengan mencari nilai B0 dan B1 yang meminimalkan jumlah kuadrat dari selisih antara Y dan Y duga. Nah, ini adalah nilai yang diminimumkan ya, jadi sigma dari EI kuadrat yang ingin kita minimumkan ya. Sigma EI kuadrat ini kalau kita jabarkan jadi seperti ini ya. Dan Y duga ini tadi kita dapatkan persamaannya seperti ini ya, sehingga ya dengan menggunakan teknik kalkulus ini kita bisa menentukan nilai B0 dan B1 sehingga nilai-nilai tersebut bisa meminimumkan sum square error atau jumlah kuadrat galat. Jadi sum square error ini juga sering dikenal dengan istilah jumlah kuadrat galat. Jadi yang dilakukan dalam metode kuadrat terkecil ini adalah kita melakukan pendugaan parameter pada regresi dengan meminimumkan jumlah kuadrat galat atau error. Nah, bisa kita lihat di gambar ini ya, di grafik ini. Ini garis regresi digambarkan pada garis yang berwarna hijau. Jarak dari titik pengamatan ke garis regresi, inilah yang disebut sebagai error tadi kan. Nah, dari keseluruhan error ini ya, kita inginkan nilai error sekecil mungkin secara keseluruhan. Karenanya itu dari semua error E1, E2 sampai E ke N ini kita ingin nilainya minimum. Nah, di sini pada saat kita ingin mendapat nilainya minimum, kalau kita jumlahkan ya semua, masalahnya di sini nilainya ada yang positif, ada yang negatif. Sehingga kalau kita jumlahkan seperti biasa, ini dia akan saling menghilangkan. Metode ini tidak bisa kita gunakan. Bagaimana kalau kita mutlakan ya? Jadi kalau semuanya dipositifkan gitu ya, dimutlakan, bisa kita dapat total jumlah errornya ya. Namun, ada kesulitan pada saat kita mau mencari nilai minimum. Nah, pada saat meminimumkannya ini kan kita menggunakan kalkulus ya, di mana kita akan menurunkan fungsi tersebut. Nah, untuk menurunkan fungsi yang mengandung lambang absolut atau mutlak ini tentu saja tidak mudah. Karena itu, dicoba dengan menghitung jumlah kuadrat dari kesemua error ini ya. Di sini kita sudah tidak dapatkan yang minus lagi, sehingga tidak saling menghilangkan. Semua nilainya sudah plus, dan bentuk kuadrat ini tentunya akan lebih mudah dicari turunannya, sehingga kita bisa cari nilai minimumnya. Ini saya ilustrasikan sedikit bagaimana cara teknik penurunan menggunakan kalkulus supaya kita bisa meminimumkan nilai dari jumlah kuadrat galat tadi ya. Yang pertama kita hitung dulu B0-nya atau beta 0 topi ya, atau dugaan untuk beta 0. Ya, di sini ini tadi persamaannya dari yang sebelumnya ya. Ya, jadi yang mau kita minimumkan adalah Q ya. Q ini adalah sigma YI min
B0 min B1XI ya, kuadrat. Oke, nah nanti kalau kita mau menghitung B0-nya, kita harus turunkan DQ ini terhadap D B0 ya. Ini turunannya ini harus sama dengan 0. Oke, kita masuk ke langkah pertama ya. Jadi dari persamaan yang Q ini, kalau kita turunkan ya terhadap B0, kita akan dapatkan ini 2-nya turun ke bawah kan. Jadi 2 dikalikan YI min B0 min B1XI. Nah, karena di B0 ini ada minus 1 ya, makanya minusnya dikalikan ke depan, sehingga di sini jadinya minus 2. Oke, selanjutnya kita bagi kedua sisi dengan minus 2 ya, sehingga tersisa YI min B0 dikurangi dengan B1XI. Lalu ini semua sigmanya kita satukan ke masing-masing elemennya ya. Nah, sehingga dapat sigma YI min sigma B0 min sigma B1XI ini sama dengan 0. Oke, lalu kita jumlahkan konstantanya ya. Jadi ini kan konstanta ya. Nah, ini sigmanya mulai dari I-nya 1 sampai N. Oke, jadi kalau jumlah atau operator penjumlahan untuk suatu nilai konstanta itu sama dengan banyaknya dari data tersebut dikalikan dengan konstantanya, sehingga di sini untuk sigma B0-nya menjadi N B0. Kalau yang lain, karena masih ada I-nya ya, yang ini masih ada YI, yang ini juga masih ada XI, ini sigmanya tetap kita gunakan. Nah, yang B1 ini kita keluarkan dari sigma ya. Tadinya kan ada di sini karena dia merupakan konstanta. Oke, selanjutnya kita pindahkan posisinya ya ke kanan yang NB0 ini ya, yang YI-nya ini sigmanya ini tetap pada sisi yang sama. Nah, ini sudah diputar lagi posisinya ya, sehingga didapatkan NB0 sama dengan sigma YI dikurangi B1 sigma XI. Oke, lalu ini N-nya kita bagikan ya, jadi kedua sisi kita bagi dengan N ya, sehingga di sini tersisa B0 saja, lalu yang di sini jadi 1/n sigma YI dan 1/n B1 dikalikan sigma XI. Nah, ini kan bisa ditukar ya posisinya antara 1/n dengan B1, sehingga yang ini akan menjadi Y bar atau rata-rata dari Y. Ini kalau B1-nya sudah ditukar posisinya, ini kan jadi 1/n dikalikan sigma XI. Sehingga ini akan jadi B1 X bar. Oke, selanjutnya kita hitung. Oke, selanjutnya menghitung B1 atau beta duga 1 ini ya. Kurang lebih tahapannya sama seperti tadi ya. Q yang kita punya, Q kan sama dengan sigma YI min B0 min B1 XI kuadrat. Nanti Q-nya ini kita turunkan terhadap B1. Nah, supaya dia nilainya minimum, ini turunannya harus sama dengan 0. Berikut ini tahapan untuk menghitung B1, silakan kalian coba sendiri di rumah. Dari penjabaran tadi, bisa kita simpulkan untuk metode kuadrat terkecil, penduga bagi koefisien kemiringan garis beta 1 adalah B1 ya. Ini sama dengan SXY dibagi SXX. Nah, ini adalah SXY ya. Yang di bawah ini adalah SSX. Atau ini sama dengan juga RXY dikalikan SY per SX. RXY ini adalah koefisien korelasi Pearson. Setelah kita menemukan penduga untuk beta 1 ya, lalu kita juga mencari penduga bagi intercept beta 0. Di sini penduganya adalah B0 sama dengan rataan Y dikurangin B1 dikali dengan rataan X.
Garis regresi ini selalu melalui titik X bar dan Y bar. Ya, di sini ada catatan yang dapat mempermudah kalian dalam melakukan perhitungan ya. Kalau di slide sebelumnya untuk SXY dan SXX masih dalam bentuk sigma seperti ini ya. Jadi kalau menghitung mungkin kalian harus menyediakan tabel yang isinya selisih dari XY dengan X bar, lalu selisih YI dengan Y bar, baru mengalikannya dan menjumlahkan semua nilai-nilainya. Nah, sebenarnya kalau kita melakukan perhitungan manual ya, SXY dan SXX ini bisa kita hitung dengan rumus sebagai berikut ya. Jadi, SYY ini sama dengan sigma Y kuadrat dikurangin sigma Y dikuadratkan per N ya. Kalau untuk SXX ini adalah sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan per N. Sedangkan untuk SXY adalah sigma XY dikurangi sigma X dikalikan sigma Y per N. Nah, nilai-nilai yang ada di sini ya, ini bisa langsung kalian keluarkan menggunakan kalkulator jika kalian melakukan perhitungan manual. Ya, berikut ini adalah asumsi yang dibutuhkan jika kita menggunakan metode kuadrat terkecil. Asumsi-asumsi ini sering disebut sebagai kondisi Gauss-Markov. Mengapa kita perlu asumsi? Asumsi dibutuhkan agar penduga bagi parameter regresi yang didapatkan dengan menggunakan MKT ini merupakan penduga yang baik. Maka sisaan atau galat harus memenuhi kondisi Gauss-Markov berikut ini. Yang pertama, nilai harapan dari epsilon I ini sama dengan 0. Artinya nilai harapan atau rataan dari sisaan sama dengan 0. Seperti kita ketahui sisaan ini diperoleh melalui selisih antara nilai real ya dengan nilai dugaannya. Nah, jadi otomatis nilai sisaan ini ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Nah, dari nilai yang positif dan negatif ini, jika memenuhi nilai harapannya itu sama dengan 0, maka ini dianggap sudah memenuhi kondisi Gauss-Markov yang pertama. Selanjutnya untuk kondisi Gauss-Markov yang kedua adalah nilai harapan dari epsilon I kuadrat ini sama dengan sigma kuadrat. Artinya, ragam sisaan ini homogen untuk setiap nilai X. Kondisi seperti ini biasa disebut sebagai homoskedasticity. Asumsi yang ketiga adalah nilai harapan epsilon I dan epsilon J ini sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J. Artinya apa? Artinya epsilon I dan epsilon J ini saling bebas. Baik, selanjutnya kita masuk ke ilustrasi ya. Di sini ada ilustrasi mengenai sebuah agen real estate yang ingin mengetahui hubungan antara harga jual sebuah rumah dengan luas lantainya, diukur dalam meter persegi. Nah, 10 rumah diambil secara acak sebagai contoh ya. Peubah tak bebasnya atau Y-nya ini harga rumah, satuannya dalam juta rupiah. Sedangkan peubah bebasnya ini adalah luas lantai, satuannya dalam meter persegi. Oke, ini data harga rumah dan luas lantai. Dan ini adalah scatter plot dari X dan Y-nya. Oke, dari scatter plot ini sebenarnya terlihat kalau hubungannya ini linear positif ya. Berarti nanti persamaan regresi yang kita peroleh juga koefisiennya positif. Pada perkuliahan statistika dan analisis data, kita telah belajar bagaimana cara menganalisis regresi menggunakan software Excel. Nah, pada perkuliahan kali ini ya saya akan mengajarkan dan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara mengolah data dan melakukan analisis regresi dengan software Minitab. Pada software Minitab di sini ada Windows Session ya. Di sini nanti berisi perintah atau log dari apa yang akan kita kerjakan ya. Lalu output juga beberapa bisa dituliskan di bagian session ini ya. Nah, lalu di sini ada Windows Sheet ya. Windows Sheet ini adalah tabel yang berisikan data-data yang akan kita olah. Jadi tabel di bagian Windows Sheet ini seperti layaknya di Excel. Oke, pertama-tama kalau kita mau melihat scatter plot dari data antara luas rumah dengan harga rumah ya, kita bisa pilih ke bagian graph.
lalu scatter plot. Nah, di sini ada macam-macam scatter plot yang kita pilih ya, tapi karena di sini kita mau melihat tebaran datanya saja ya, ini bisa kita pilih yang simple. Tapi kalau misalnya nanti kita pengen lihat sama garis regresinya, kita bisa pilih yang with regression ini. Kita coba dulu yang simple ya. Nah, ini Y variables masukkan harga rumah, X variabelnya masukkan luas rumah. Langsung saja diklik OK. Oke, ini pola tebaran datanya. Nah, dari pola tebaran data ini kita bisa lakukan identifikasi awal dulu ya. Kita bisa lihat, oh ini hubungannya semakin besar nilai X-nya, maka nilai Y-nya juga akan semakin tinggi gitu ya. Jadi kemungkinan di sini ada hubungan linear yang positif. Selanjutnya adalah kita mau menduga parameter regresinya ya. Kita mencari nilai B0 dan B1-nya. Nah, untuk Minitab kita bisa pilih menu Start. Di atas ini ada Start, terus pilih Regression. Nah, di Regression ini kalau bagian yang Fitted Line Plot, nanti ini akan keluar sama plot beserta garis regresinya ya. Kalau mau melihat hasil dugaannya ini bisa pilih yang bagian regression. Oke, kita pilih fit regression model. Responsnya ini berarti Y-nya kita masukkan harga rumah, lalu luasnya ini kita masukkan ke continuous predictor ya, karena kan luas rumah itu merupakan peubah yang kontinu. Kalau nanti misalnya kita punya peubah yang sifatnya kategorik ya, yang ingin kita regresikan, nanti ini bisa kita masukkan ke bagian categorical predictor. Oke, kita lihat opsi-opsinya untuk model. Ya, di sini ada include the constant term in the model. Berarti kalau ini di checklist artinya kita ingin di modelnya itu ada beta 0. Tapi kalau nggak mau ada beta 0-nya berarti ini checklistnya dimatikan saja ya, atau dikosongkan seperti ini. Nah, ini karena kita mau menggunakan berarti checklistnya kita hidupkan. Nah, ini kita lihat di bagian grab ya. Di bagian grab ini bisa mengeluarkan residual plot ya, yang nanti bisa kita manfaatkan untuk melakukan uji asumsi. Oke, nanti mengenai asumsi ini memang akan dibahas di materi beberapa minggu ke depan ya. Tapi ini kita coba saja kita pakai yang 4-in-1. Selanjutnya di bagian storage, di storage ini kita bisa mengeluarkan output yang berupa prediksi Y, itu nanti kalau mau kita klik yang fits ya, atau kita mau mengeluarkan residualnya ya, ini di sini tinggal diklik, atau misalnya residual yang sudah di standardize atau distandarisasi ini juga bisa dipilih kalau kita mau mengeluarkan opsi-opsi itu. Jika tidak, ini tidak perlu di checklist. Oke, kalau sudah kita langsung klik OK. Oke, ini adalah output untuk residual plotnya ya. Penjelasan mengenai residual plot ini nanti akan dibahas khusus ya di bagian asumsi regresi linear. Oke, sekarang kita lihat di bagian ini aja pendugaan parameternya. Ya, di sini kita lihat ada outputnya koefisien nih. Nah, di koefisien ini kita lihat di kolom koef ya. Lalu yang di bagian konstan ini ya 98,2 ini artinya B0-nya ya. Lalu di bagian luas rumah X ini 0,1098 ini adalah B1-nya. Berarti model regresi dari X dan Y ini adalah Y sama dengan 98,2 ditambah 0,1098 Oke, setelah kita memperoleh B0 dan B1 ya dari perhitungan rumus tadi ya, kalau kita gambarkan persamaan regresinya kira-kira membentuk garis yang berwarna hitam ini ya. Kalian bisa lihat ya di sini ada garis hitam di tengah scatter plot ya. Nah, ini interceptnya ini adalah
titik yang memotong antara garis persamaan regresi dengan sumbu Y sebesar 98,24833 ya, sedangkan slope atau kemiringannya sebesar 0,10977. Sehingga ini persamaan regresinya ya, kalau kita tuliskan dalam bentuk model ya. Harga rumah ini sama dengan 98,24 ditambah 0,1097 luas lantai. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara melakukan interpretasi terhadap B0 atau interceptnya ya. Berarti yang B0 ini yang 98,24833. Nah, B0 ini adalah nilai dugaan bagi nilai retaan Y ketika X-nya bernilai 0. Jika X sama dengan 0 ada di dalam selang. Tapi kita ketahui di data kita ini kan paling kecil 1400 ya, berarti 0 itu tidak ada di dalam selang pengamatan. Berarti dalam hal ini tidak ada rumah yang memiliki luas lantai sama dengan 0. Jadi B0 98,24833 ini hanya mengindikasikan bahwa untuk luas lantai yang berada dalam selang pengamatan ya, 98.248.330 rupiah ini adalah bagian dari harga rumah yang tidak diterangkan oleh luas lantai. Contohnya apa Bu? Mungkin contohnya adalah harga tanahnya atau sebagainya. Pokoknya selain dari harga luas lantai ya. Selanjutnya kita lihat interpretasi dari B1 atau koefisien kemiringan regresi. Di sini besaran B1 sebesar 0,10977 luas lantai. B1 ini mengukur dugaan perubahan rataan nilai Y jika X berubah satu satuan ya. Dalam hal ini penambahan 1 meter persegi luas rantai, maka rataan harga rumah akan naik sebesar 0,10977 juta rupiah, atau ini sama dengan 109.770 rupiah. Setelah kita memperoleh B0 dan B1 dan tadi kita sudah melakukan interpretasi terhadap nilai B0 dan B1 ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah B0 dan B1 yang didapat merupakan penduga yang baik? Pertanyaan di atas sama artinya dengan kita menanyakan apakah sisaan yang dihasilkan oleh dugaan persamaan garis regresinya menghasilkan sisaan yang memenuhi kondisi Gauss-Markov. Nah, untuk sementara ini kita yakini saja dulu bahwa sisaan yang dihasilkan ini memenuhi kondisi tersebut. Mengapa? Karena penjelasan tentang bagaimana cara memeriksanya akan dijelaskan pada pokok bahasan diagnosa model melalui pemeriksaan sisaan. Ini akan kita pelajari di beberapa pertemuan yang akan datang ya. Di video selanjutnya kita akan belajar lagi lebih jauh tentang bagaimana melakukan penguraian keragaman total ya, termasuk membuat tabel ANOVA-nya atau tabel sidik ragam ya. Selain itu kita juga akan belajar bagaimana cara melakukan pengujian hipotesis untuk slope dan intercept dari model regresi. Jadi pastikan kalian juga menyimak lanjutan dari video ini. Terima kasih.